matematika. Baik, kali ini Bu Mela akan menyampaikan materi tentang operasi bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Halo kelas 9, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang operasi bilangan berpangkat. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apakah itu bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke operasi bilangan berpangkat. Baik, kita langsung saja ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menentukan hasil kali dua bilangan berpangkat, kemudian menentukan hasil bagi dua bilangan berpangkat, mampu menentukan hasil perpangkatan dari hasil kali dua bilangan, mampu menentukan hasil perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan, dan yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu menentukan hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat. Baik, untuk yang pertama adalah tentang hasil kali dari dua bilangan berpangkat. Ini misalnya Bu Mela punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita cek dulu 2 pangkat 3 itu berarti kan artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita hitung lagi untuk 2 pangkat 4, berarti artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Baru kemudian kita akan kalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, yaitu artinya 8 dikali 16. Hasilnya adalah 128. Selanjutnya coba kita cek untuk 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti adalah 2 kali 2 terus berulang sampai 7 kali, dan kalau kita hitung ternyata hasilnya adalah 128. Berarti ada kesamaan antara 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 7. Ternyata hasilnya sama-sama 128. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 2 pangkat 3 di sini kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Jadi bisa kita tuliskan bahwa bila 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4. Dari kegiatan tersebut bisa kita peroleh sifat dari operasi bilangan berpangkat yang pertama, yaitu apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi pada bilangan berpangkat untuk operasi perkalian maka pangkatnya ditambah. Nah, selanjutnya adalah hasil bagi dua bilangan berpangkat. Nah, di sini contohnya adalah 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. Maka bisa kita tuliskan sebagai 6 pangkat 7 per 6 pangkat 4. 6 pangkat 7 berarti adalah 6 kali 6 sebanyak 7 kali. Kemudian kalau 6 pangkat 4 di sini berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Nah, di sini bisa kita lakukan penyederhanaan. Ini bagi 6 di sini dibagi dengan 6 di sini, ini dengan ini dengan ini. Oke, sehingga kita menghasilkan sisanya adalah 6 kali 6 kali 6. Ini ya. Sisanya adalah 6 kali 6 kali 6 yang artinya adalah 6 pangkat 3. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa 6 pangkat 7 bila dibagi dengan 6 pangkat 4 hasilnya adalah 6 pangkat 3. Sehingga bisa kita peroleh bahwa bila ada 6 pangkat 7 dibagi dengan 6 pangkat 4, maka pangkatnya di sini dikurangi menjadi 6 pangkat 7 dikurangi 4. Bisa dipahami ya?
Jadi dari kegiatan tersebut kita bisa memperoleh sifat operasi bilangan berpangkat yang kedua, yaitu apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi untuk pembagian maka pangkatnya dikurangi. Tapi dengan syarat bilangan pokok atau bilangan basisnya itu sama. Kalau di sini A, penyebutnya juga harus A. Kalau di sini 3 misalnya, maka penyebutnya juga harus 3. Baik, selanjutnya adalah perpangkatan dari hasil kali 2 bilangan. Nah, ini gimana lagi ya, itu perpangkatan dari hasil kali 2 bilangan. Coba kita pelajari bersama di sini. Sebagai contohnya, Bu Mela mengambil 3 kali 5 pangkat 3. 3 kali 5 pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan sebagai perkalian berulang 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5. Nah, perkalian berulang di atas ini bisa kita kelompokkan. Jadi 3 kita kalikan dengan 3, 5 kita kalikan dengan 5 seperti ini. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian diperhatikan bahwa di sini 3 kali 3 kali 3, berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 bisa kita tuliskan 5 pangkat 3. Jadi untuk 3 kali 5 pangkat 3 itu bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Seperti ini ya, saya ulangi. Jadi bila ada misalnya 3 kali 5 pangkat 3, maka bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, ataupun sebaliknya. Bila ada 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, cara menghitungnya boleh kalian kalikan dulu 3 kali 5, kemudian hasilnya baru dipangkatkan 3. Nah, dari kegiatan tersebut kita sudah memperoleh sifat yang ketiga, yaitu bila ada A, B pangkat N seperti ini, maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Silakan dicatat ya. Selanjutnya adalah perpangkatan dari hasil bagi 2 bilangan. Kalau yang sebelumnya tadi kan perpangkatan dari hasil kali. Nah, untuk kali ini adalah perpangkatan dari hasil bagi. Nih, sebagai contohnya, bila ada 3 per 5 pangkat 3, maka bisa kita tuliskan 3 per 5 kali 3 per 5 kali 3 per 5 berulang sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya adalah, ingat ya, bila ada perkalian pada pecahan maka penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Ini pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5. Berarti di sini 3 kali 3 kali 3, 5 kali 5 kali 5. Nah, sehingga bisa diperoleh di sini 3 kali 3 kali 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Bila ada 3 per 5 pangkat 3, maka bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sehingga dari kegiatan tersebut kita sudah memperoleh sifat yang keempat, yaitu bila ada A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Baik, selanjutnya adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi ini ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, jadi double ya pangkatnya. Contohnya ini, ada 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 4. Maka bisa kita peroleh seperti ini, 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, berarti adalah perkalian berulang 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini kita kalikan 2 faktor seperti ini. Sehingga kita peroleh bahwa ternyata 3 pangkat 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah
Ini 3 kali 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 3. Ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 3 pangkat 8. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 3 pangkat 2 pangkat 4, sorry saya ulangi, bila ada 3 pangkat 2 pangkat 4 hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga dari kegiatan tersebut kita sudah dapatkan sifat yang kelima, yaitu bila ada A pangkat M pangkat N, maka pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat M kali N. Jadi bila ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Baik, ini kesimpulannya ya. Jadi dari operasi bilangan berpangkat itu ada 5 sifat. Yang pertama adalah bila dua bilangan berpangkat itu dikalikan. Kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Sifat yang ketiga, bila ada AB pangkat N maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang keempat, ini hampir sama dengan sifat yang ketiga sebenarnya, hanya saja kalau sifat yang keempat itu adalah pembagian. Jadi bila ada A per B pangkat N maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan yang terakhir, apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Seperti ini ya. Baik, sekian materi dari Bu Mela. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa dicatat ya, Nana.